Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Carlos Pusung, mahasiswa aktif di Politeknik Negeri Manado, jurusan Administrasi Bisnis, Program Studi Manajemen Bisnis, kelas 8 MB4. Dan saat ini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai CSR atau yang disebut dengan Corporate Social Responsibility. Apa itu CSR? CSR adalah tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat, baik berupa kepedulian lingkungan maupun mensejahterakan masyarakat guna menjadikan perusahaan yang berkelanjutan. Berikut ini adalah pengertian CSR menurut para ahli. Menurut Sankat Klemenka tahun 2002, Corporate Social Responsibility merupakan komitmen usaha untuk bertindak secara etis, beroperasi secara legal, dan berkontribusi untuk peningkatan ekonomi bersamaan dengan peningkatan kualitas hidup dari karyawan dan keluarganya, komuniti lokal, dan masyarakat secara lebih luas. Menurut Dougherty tahun 2003, Corporate Social Responsibility merupakan perkembangan proses untuk mengevaluasi stakeholders dan tuntutan lingkungan serta implementasi program-program untuk menangani isu-isu sosial. Tanggung jawab sosial berkaitan dengan kode-kode etik, sumbangan perusahaan, program-program community relasi, dan tindakan mematuhi hukum. Corporate Social Responsibility atau yang disebut dengan CSR didefinisikan sebagai komitmen perusahaan untuk meningkatkan kesejahteraan komunitas melalui praktik bisnis yang baik dan mengkontribusikan sebagai sumber daya perusahaan. Alasan wirausaha atau pengusaha perlu memperhatikan CSR. Yang pertama, kepentingan jangka panjang. Jika perusahaan peka atas kebutuhan masyarakat dan berusaha untuk memenuhinya dalam jangka waktu panjang, maka CSR akan membuat masyarakat lebih menerima atas keberadaan perusahaan dan akhirnya menguntungkan bagi perusahaan. Sebuah masyarakat yang mendapatkan fasilitas pendidikan yang baik akan menghasilkan lulusan-lulusan yang baik untuk direkrut oleh perusahaan. Masyarakat yang dari segi pendapatan lebih baik, maka akan berdaya beli lebih tinggi pula. Yang kedua, citra sosial. Perusahaan yang melakukan program CSR secara baik tentu akan mendapatkan citra yang baik pula di masyarakat. Warga masyarakat yang bekerja di perusahaan yang bersangkutan pasti akan lebih bangga karena turut serta ikut membangun masyarakatnya sendiri. Masyarakat sendiri melihat sebagai hubungan timbal balik yang menguntungkan dan akan menjadi loyal terhadap perusahaan. Yang ketiga, kelangsungan hidup. Perusahaan yang memiliki citra yang baik di mata masyarakat akan lebih dihargai oleh masyarakat. Penghargaan ini baik efeknya untuk perusahaan. Pada pokoknya, sebuah perusahaan hanya dapat berjalan dengan baik jika mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Sekali masyarakat bernilai bahwa mereka tak perlu perusahaan tersebut, maka perusahaan tersebut akan terancam untuk mati. Yang keempat, melaksanakan regulasi. Perusahaan yang melakukan program CSR akan dipandang sebagai perusahaan yang menaati regulasi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Masyarakat dan pemerintah akan melihat perusahaan sebagai perusahaan yang taat pada aturan yang berlaku. Alhasil, perusahaan dapat lebih otonom dan lebih terbebas dari pengawasan berlebihan yang tak perlu, baik dari pemerintah maupun dari masyarakat. Yang kelima, mencegah kondisi yang buruk bagi bisnis. Tak jarang dapat pengusaha temui berbagai macam permasalahan di masyarakat, mulai dari permasalahan sosial ekonomi sampai permasalahan teknis yang tak jarang dapat memiliki dampak yang buruk bagi bisnis. CSR dapat menjadi solusi sebagai bentuk intervensi aktif perusahaan atas permasalahan yang ada di masyarakat dan berpotensi mengancam kepentingan bisnis perusahaan. Selanjutnya, pihak yang terlibat dalam CSR. CSR sangatlah penting bagi setiap masyarakat, bahkan sangat penting bagi perusahaan. CSR tentunya melibatkan orang-orang atau bahkan organisasi penting dalam hal ini. Yang pertama adalah konsumen. Konsumen merupakan pelanggan yang akan membeli produk yang ditawarkan oleh perusahaan. Yang kedua adalah karyawan. Karyawan merupakan orang-orang yang bekerja untuk memuaskan pelanggan dengan memberikan pelayanan yang prima dan baik. Yang ketiga adalah pemegang saham. Pemegang saham merupakan orang-orang yang terlibat dalam mendirikan perusahaan atau usaha itu, yaitu mereka yang menanamkan modal bersama untuk membangun perusahaan atau usaha yang diminati dan tentunya hasilnya akan dibagi sesuai dengan yang telah disepakati. Dan yang terakhir adalah lingkungan. Lingkungan merupakan faktor eksternal yaitu alam atau kondisi perusahaan yang terlibat dalam CSR. Karena dengan lingkungan yang baik tentunya konsumen akan merasa nyaman saat melakukan transaksi jual beli di perusahaan kita.
Selanjutnya, 3P dalam CSR. Elkington menegaskan bahwa CSR dikemas dalam 3 fokus yang disingkat 3P, Profit, Planet, dan People. Dalam hal ini, perusahaan yang baik tentunya tidak hanya memburu keuntungan atau profit, melainkan harus memperhatikan kelestarian lingkungan sekitar atau planet, dan juga kesejahteraan masyarakat atau people. Berikut ini adalah triple bottom line. Berdasarkan gambar triple bottom line di atas, dapat dipahami bahwa bila profit merupakan orientasi yang harus dikerja oleh perusahaan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi agar usaha mereka dapat terus beroperasi dan berkembang. Kemudian, people diartikan sebagai perusahaan harus memiliki kepedulian terhadap kesejahteraan manusia di sekitar perusahaan mereka yang beroperasi. Sedangkan planet dimaksudkan sebagai bentuk kepedulian perusahaan kepada lingkungan hidup. Selanjutnya menyangkut CSR dalam usaha atau bisnis yang dijalani. Untuk menyangkut bisnis yang saya jalani, tentu CSR ini sangat penting untuk meningkatkan kualitas perusahaan. Berdasarkan 3P dalam CSR yang telah dijelaskan sebelumnya, tentunya hal itu akan menjadi pedoman agar usaha saya lebih berkembang. Oleh karena itu, 3P dalam CSR yang akan saya lakukan dalam perusahaan. Demikianlah penjelasan secara singkat mengenai Corporate Social Responsibility atau yang disingkat dengan CSR. Kiranya bisa bermanfaat untuk kita semua dan akhir kata, terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.